kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan dalam hidupku. Shalom. Saat ini kita akan memperingati Hari Raya Paskah, Hari Kemenangan, Hari Kebangkitan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami boleh beribadah pada saat ini Tuhan. Kami ingin memperingati kemenangan Yesus di atas kayu salib, bahkan memperingati kebangkitan Yesus mengalahkan maut Tuhan. Biar kami semua boleh mempersiapkan diri kami, tapi kami mohon kiranya Roh Kudus mengambil alih tampuk pimpinan tertinggi, sehingga kami sungguh-sungguh boleh beribadah kepada Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan penyertaan daripada Tuhan, supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai rasa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Bersama-sama kita mau meninggikan Yesus yang telah mati, namun Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kemenangan atas kita semuanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja Yesus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih
memuji-Mu, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja dan menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha besar Tuhan, Engkau layak untuk kami puja, dan segala perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup kami. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Engkau mati dan Engkau bangkit atas kami, memberikan kemenangan atas setiap kami. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Allah kami. Untuk doa firman Tuhan dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yonatan. Shalom saudara,
Kita masuk dalam doa untuk pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya persembahan puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Bahkan hati kami sudah Tuhan persiapkan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin terus, supaya kami boleh mendapat pengertian-pengertian yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melaksanakan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara sekalian, saya ucapkan selamat Hari Paskah, yaitu ucapan yang selalu diucapkan ketika kita merayakan Paskah. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Happy Easter atau Happy Passover. Ya, memang ada berbagai macam versi dalam mengucapkan selamat Hari Paskah ini. Memang kalau saya lebih suka memakai istilah Happy Passover daripada Happy Easter, saudara ya. Happy Passover itu menyatakan bahwa kita merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kata Passover dalam King James Version itu tertulis di dalam Kejadian pasal 12 ayat 27, saudara. Ya, di situ dituliskan kata Passover. Kalau kata Easter dalam King James Version tertulis dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang keempat. Ya, jadi ada berbagai macam cara untuk mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Nah, kita akan belajar tema firman Tuhan untuk peringatan Paskah ini, yaitu Paskah membawa pembaharuan, saudara. Nah, kita akan melihat pembaharuan apa yang dibawa oleh peristiwa Paskah. Yang pertama, saudara, status yang baru. Sebelum kematian dan kebangkitan Yesus terjadi, status kita pada mulanya adalah sebagai musuh Allah atau sebagai seteru Allah. Dan kita dikatakan hidup di bawah murka dari Allah akibat dosa. Dan setelah kita benar-benar telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus di kayu salib, kita mendapat status yang baru, yaitu tidak lagi menjadi musuh Allah, tidak lagi menjadi seteru daripada Allah. Coba kita akan bersama-sama membaca dalam Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan oleh Yesus Kristus, diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi perhatikan baik-baik. Dulu kita dikatakan sebelum diperdamaikan dengan Allah adalah seteru Allah. Tapi setelah kita diperdamaikan, maka kita diselamatkan oleh hidupnya. Yesus hidup, bukan Yesus yang mati. Yesus bangkit dan hidup, saudara. Dan kita pasti akan diselamatkan, saudara. Nah, saudara sekalian, perhatikan juga Efesus pasal 2. Ayat yang ke-14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dan dengan menyelenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, saudara sekalian, jadi Paskah membawa kepada kita status yang baru, saudara. Kita bersyukur kita tidak lagi menjadi musuh atau seteru Allah, dan kita berhak lagi mendapatkan hak kita untuk masuk dan tinggal bersama Yesus di surga yang mulia, mendapatkan hidup kekal dan menikmati kepastian keselamatan. Yang kedua adalah harapan yang baru, saudara. Para murid-murid Yesus memiliki semangat yang turun, saudara. Artinya saya katakan putus asa. Tidak lagi punya pengharapan ketika Yesus mati dan dikubur. Seperti segala-galanya sudah berakhir. Segala-galanya sudah tamat. Hidup di dalam ketakutan dan keputusasaan. Sepertinya masa depannya sudah hancur. Kalau saudara perhatikan baik-baik,
di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian, saudara. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11 perhatikan. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi saudara sekalian, ketika diberitahukan dan diberi kesaksian bahwa Yesus telah bangkit, itu dikatakan perkataan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi pandangan mereka adalah Yesus sudah mati, tidak ada lagi harapan, sudah putus asa. Coba perhatikan lagi dalam Markus pasal 16 ayat 10 sampai 11. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi saudara, sebelum kebangkitan Yesus mendapatkan diri secara jelas kepada mereka, saudara. Mereka berkabung dan menangis. Jelas ini suatu hal yang menggambarkan tidak lagi ada pengharapan. Dan bahkan ketika diberitahukan Yesus hidup, karena mereka tidak melihat sendiri, mereka tidak percaya, saudara. Tapi puji nama Tuhan, saudara. Perhatikan dalam surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus merubah hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang berpengharapan. Hidup yang putus asa menjadi hidup yang pengharapan. Jadi kebangkitan Yesus Paskah membawakan kepada para murid-muridnya harapan yang baru, saudara. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana reaksi ketika Yesus datang menampakkan diri. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia atau Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dulunya mereka berkabung dan menangis duka cita, tapi ada harapan baru ketika mereka melihat secara langsung Yesus Kristus. Murid-murid itu bersukacita. Jadi Paskah membawa harapan yang baru, saudara. Kita masuk bagian yang ketiga, kita bersama-sama akan membaca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 7 sampai 8. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa para murid-murid itu segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi saudara perhatikan, ketika mereka melihat kebangkitan Yesus, ada semangat atau gairah bersaksi yang baru. Mereka berlari cepat-cepat.
dengan sukacita yang besar untuk memberitahukan peristiwa kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid Yesus. Nah, perhatikan juga Injil Matius 28 ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, saudara perhatikan, Yesus berpesan kepada perempuan-perempuan itu bahwa peristiwa kebangkitannya supaya disampaikan kepada murid-muridnya yang lain, dan Yesus akan menjumpai para murid-muridnya di Galilea. Itu sebabnya saudara, pesan Yesus ini menyuruh supaya para perempuan-perempuan itu bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Saudara, ada semangat gairah baru di dalam bersaksi, saudara, karena mereka melihat kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kemudian Markus 16 ayat yang ke-12 sampai 13. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Perhatikan baik-baik, ketika ada 2 orang dari murid Yesus sedang berjalan, 2 orang murid sedang berjalan ke Emmaus, saudara, yang dikatakan salah satunya dalam Injil Lukas bernama Kleopas. Ternyata mereka juga memiliki gairah untuk bersaksi kepada murid-murid atau teman-teman yang lain tentang pengalamannya, berjumpaannya dengan Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara perhatikan hal yang ketiga, pasca pembaruan apa? Pembaruan gairah yang baru untuk bersaksi. Kalau Yesus mati, tidak ada gairah untuk bersaksi. Apa yang mau disaksikan? Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena Yesus mati. Kalau Yesus mati, tidak ada yang perlu kita saksikan. Tapi karena mereka melihat kebangkitan Yesus, Yesus bangkit mengalahkan maut, kemenangan Yesus, tonggak kemenangan Yesus di kayu salib ini dengan kebangkitannya membuat mereka punya gairah yang baru, gairah yang menyala-nyala untuk bersaksi. Bahkan saudara perhatikan baik-baik, saudara. Peristiwa ini membuat para murid-muridnya punya semangat yang baru untuk memberitakan bahwa Yesus itu hidup, bukan Yesus itu mati. Sehingga setiap muridnya boleh dipulihkan kembali dari keterpurukannya, dari keputusasaannya. Pembaruan yang keempat yang dibawa oleh Paskah itu adalah hidup yang baru. Ya, coba kita akan bersama-sama membaca Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi pembaharuan yang diberikan oleh Paskah kepada kita adalah hidup yang baru, saudara. Tadi kita melihat status yang baru. Kemudian yang kedua, harapan yang baru. Yang ketiga, gairah yang baru untuk bersaksi. Dan yang keempat, hidup yang baru. Ke Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa membawa kepada kita hidup dalam hidup yang baru. Jadi ada hidup yang baru yang dinikmati oleh kita dengan kebangkitan Yesus. Saya akan melihat 3 contoh hidup yang baru dari peristiwa kebangkitan Yesus ini sebagai bukti yang konkret. Contoh yang pertama adalah Petrus. Petrus telah menyangkal Yesus. Hidupnya menjadi lemah dan jauh dari Tuhan. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus berpesan secara khusus kepada Maria Magdalena untuk memberitahukan kebangkitannya kepada Petrus. Karena Petrus merasa sedih, karena sebelumnya ia sudah menyangkal Yesus Kristus.
Hidupnya sepertinya sudah tidak punya apa-apa lagi yang perlu dibanggakan dengan penyangkalannya, saudara. Mari kita baca Markus 16 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Perhatikan baik-baik, dalam ayat ini nama Petrus diberikan penekanan sendiri kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Mengapa Petrus diberi perhatian khusus oleh Yesus? Karena Yesus tahu hidup Petrus sudah hancur, dikungkung oleh rasa bersalah dan penyesalan yang dalam. Karena ia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Karena Yesus tahu akan hal itu, maka Yesus perlu dipulihkan, saudara. Itu sebabnya, saudara, Petrus yang dahulunya penakut, ternyata setelah kebangkitan Yesus, dia menjadi pemberani. Kalau kita lihat sejarah setelah Yesus bangkit, Petrus tidak takut lagi untuk ditangkap. Tidak takut lagi untuk dipenjara. Dan dia tidak takut lagi untuk mati, saudara. Bahkan menurut sejarah dikatakan bahwa Petrus mati syahid dengan cara disalib secara terbalik kalau mengabarkan Injil, saudara. Nah, coba kita akan melihat contoh kedua adalah Thomas. Thomas disebutkan sebagai Thomas si peragu, atau dalam bahasa Inggrisnya doubting Thomas. Thomas tidak percaya kalau para muridnya yang lain memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak percaya sebelum berjumpa sendiri dengan Yesus. Tapi ketika Thomas berjumpa sendiri dengan Yesus, maka hidup Thomas dari orang-orang yang peragu itu menjadi orang-orang yang berani mati untuk mengabarkan Injil. Saya membaca sejarah Thomas ini begitu luar biasa. Ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dia langsung mengatakan dalam Yohanes 20 ayat 28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi dia tahu bahwa Yesus yang hidup, Yesus bangkat itu adalah Tuhan dan Allahnya yang luar biasa, saudara. Kalau kita lihat menurut sejarah bahwa Thomas itu pergi ke India dan mengabarkan Injil dan mati di sana, saudara. Itu sejarah. Tapi bukan masalah itu yang penting, adalah hidup baru dari Thomas yang sudah diperbarui, itu yang paling penting. Dan contoh yang ketiga adalah murid-murid Yesus yang lain, yang dulunya hidup di dalam ketakutan dan hidup selalu bersembunyi di ruangan yang tertutup dengan pintu yang terkunci. Tapi tiba-tiba mendapat hidup yang baru ketika berjumpa dengan Yesus. Hidup yang radikal, bukan lagi lemah untuk mengabarkan Injil, dan berani mati untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Coba kita baca dalam Injil Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita lihat bagaimana murid-murid Yesus setelah mengetahui bahwa Yesus Tuhan mereka adalah Allah yang hidup. Kisah Rasul 4 ayat 33 dikatakan, "Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah." Ada pemberian hidup yang luar biasa, sehingga para murid Yesus tidak lagi ketakutan bersembunyi dalam ruang yang tertutup, tapi mereka berani mati untuk Yesus. Nah, ada 4 pelajaran, ada 4 hal yang kita pelajari, saudara, pasca membawa pembaharuan. Yang pertama, saudara, pasca membawa status yang baru. Yang kedua, pasca membawa harapan yang baru. Yang ketiga, pasca membawa gairah yang baru untuk bersaksi. Dan yang keempat, pasca membawa hidup yang baru. Mari kita berdoa. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar firman ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Tuhan yang kami sembah
bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Menyatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, mengalahkan maut dan kematian. Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Tuhan, kami percaya firman-Mu ini sungguh-sungguh akan mengubahkan hidup kami dan makin teguh dalam pengiringan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati setiap jemaat yang hadir. Kami percaya mereka sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan sendiri. Kami juga percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka semua dengan status yang baru, harapan yang baru, dengan gairah yang baru untuk bersaksi dan hidup yang baru. Dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berkati negara kami, Republik Indonesia ini, jauhkan dari segala mara bahaya, kerusuhan, kekacauan apapun, jauhkan dari penyebaran virus corona COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati Indonesia karena umat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat. Tuhan berikan kepada mereka semuanya umur yang panjang, kesehatan ilahi, pemeliharaan Allah yang sempurna. Bahkan juga Tuhan berikan pada mereka perlindungan, bahkan juga berikan penyertaan sampai selama-lamanya. Kami juga percaya pada Tuhan Yesus Kristus bahwa berkat-berkat ini sudah kami miliki dengan iman kami. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.